ini acaranya apa sih? Hari ini kok kayaknya topiknya COVID lagi, kan? Padahal kayak COVID udah lumayan reda. Cuma buat teman-teman yang belum tahu, ini kan ada yang varian baru. Varian baru yang mungkin katanya dari Afrika Selatan, ternyata dari Eropa, apa pokoknya dari bukan dari daerah-daerah Asia sih harusnya. Jadi ada varian baru yang katanya sih 5 kali lipat lebih mudah menular ya. Cuman kan kita belum tahu dengan pasti mungkin gejalanya apa. Jadi apa sih yang harus dilakuin gitu loh. Karena kita nggak tahu kan gejalanya apa, katanya beda gejalanya sama COVID yang sekarang, yang kemarin-kemarin gitu katanya beda lah apa. Jadi kita juga masih ngeraba-raba dan mungkin dengan ikut acara hari ini kita jadi bisa lebih tahu mungkin ya, maksudnya lebih tahu itu kayak apa aja sih ini kira-kira itu seperti apa, karena kan ini dokter Susilo ini pakarnya ya, dia dokter emang khusus bagian patogen juga, jadi emang eh, memiliki ilmu yang mungkin bisa di-sharing-sharing ke kita juga gitu kan. Jadi biar kita juga bisa tahu apa yang harus diperbuat, apa yang boleh, apa yang enggak, harus ngapain, harus banyakin makan apa, harus mungkin banyakin istirahat atau apa. Nah, semuanya nanti kita bisa tanya langsung. Nah, ini udah ada dokter Susilor ini, langsung aja kita mulai. Halo, selamat sore, Dok. Selamat sore. Mas, sehat, Baik. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf tadi nyari sinyalnya agak susah. Apa-apa, Dok. Jadi sekalian tadi kita lihat pemanasan kan, nanti kan kita mau ada Grand LOP tanggal 15. Mungkin teman-teman beberapa atau mungkin bahkan semua ada yang datang gitu kan ke Grand LOP nanti di Jakarta tanggal 15. Jadi tadi pemanasan aja, ada lagunya kan. Biasanya kan lagu itu diputar pas Grand LOP. Oke, Dok, kira-kira hari ini kan kita mau bahas nih tentang varian baru, Dok. Apa sih yang Ya, kira-kira harus diperhatiin gitu loh, Dok, dengan tema hari ini varian baru Omikron ya bilangnya. Itu ya apa sih yang harus Omikron. diperhatiin kalau menurut Dokter Susilor ini? Ya, ini saya share dulu ya, Ya, screen. Ya, baik. Jadi hari ini mungkin kita akan lebih fokus bukan hanya ke virus ya, tapi ke diri kita ya, dan apa yang harus kita lakukan terkait apa varian-varian virus ya. Nah, jadi sebelumnya mungkin akan saya sampaikan juga tentang beberapa eh, penyakit ya, penyakit yang juga disebabkan oleh corona yang lainnya ya. Jadi kalau COVID itu kan dari SARS-CoV-2 ya. Nah, sebetulnya sudah ada ya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus corona ya. Virus corona itu macam-macam ya. Jadi nggak cuma SARS-CoV-2 ya. Zaman dulu ya ketika pertama kali ditemukan itu gejalanya pada hewan terutama ya. Itu ya hampir mirip dengan manusia ya. Jadi dulu pertama kali ditemukan tuh tahun 1937 ya. Bayangkan Indonesia pada saat itu masih dalam penjajahan ya. Nah, ini ilmuwan-ilmuwan itu menemukan ada coronavirus yang telah dikenal menjadi patogen pada binatang, yaitu pada unggas ya. Dan penyakitnya ini seperti manusia ya. Jadi ada bronkitis ya, kemudian penyakit pada saluran cerna, jadi ada diare, bahkan sampai ada yang mengalami gangguan syaraf ya. Nah, ini biasanya menimpa burung dan mamalia ya. Nah, akhirnya ilmuwan tuh tahu ya ada virus corona itu pada manusia juga ya. Tahun 65 tuh eh, kita eh, menemukan ya, ditemukan oleh Tyrrell dan
Binu ya tahun 65 itu, dan diketahui dia mampu dikembangbiakkan pada sel embrio pada manusia. Nah, ini ada macam-macam ya. Jadi di sini ada grup 1, grup 2, grup 3 gitu ya. Belum lagi nanti kita lihat varian-variannya ya, karena yang namanya virus itu secara alamiah ya dia akan terus bermutasi. Ya bermutasi menjadi jenis baru gitu ya. Nah, tinggal nanti mau dinamakan apa oleh ilmuwan ya. Dulu pertama kali kita kenal ada mutasi yang varian B berapa? B11 itu yang dari UK itu ya, varian dari UK ya, kemudian ada Delta ya, Mu ya, sekarang yang terakhir Omicron. Nah, yang varian Omicron ini pertama kali diketahui di Afrika Selatan ya, walaupun para ahli di Afrika Selatan menyatakan bahwa varian ini sangat cepat menyebar ya, akan tetapi dari gejala klinisnya itu lebih ringan dibandingkan COVID-19 gitu ya. Nah, ini ada banyak sebetulnya yang menyerupai dengan SARS-CoV-2 ya, dan juga yang sekarang yang terakhir Omicron itu ya. Bahkan di sana diketahui ada 26 spesies ya. Nah, yang bersifat patogen terhadap manusia itu ada banyak di sini ya. Jadi ada alfa, beta ya, meliputi ini ya variannya ya, HCOV 229E, kemudian HCOV yang OC43, HCOV NL63, HCOV HKUI, kemudian SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS-CoV ya. Yang terakhir ini MERS-CoV ini dikenal case fatality rate ya. Case fatality rate itu artinya suatu angka yang menunjukkan bahwa orang kalau kena itu kemungkinan berapa persen dia akan meninggal. Sebentar ya teman-teman, kayaknya ada gangguan sinyal. Ditunggu sebentar. Silakan di-unmute dulu, Dok. Yes. Oke, silakan. Ya, jadi kembali ke jenis-jenisnya. Ada banyak sekali ya. Nah, Omicron pertama kali dilaporkan di Afrika dengan memang mutasinya lebih banyak ya pada Omicron ini, sehingga ketika dilakukan tes deteksi dengan PCR, saya mohon maaf saya off video ya.
Oke, Dok. Ketika dideteksi PCR tidak bisa ya gitu karena dia mutasinya memang sudah terlalu banyak. Nah, sebetulnya yang terpenting sekarang kita jangan terlalu larut dengan berbagai macam varian yang berita media ya. Karena sebetulnya tubuh manusia itu didesain dia mudah beradaptasi dengan lingkungannya ya. Jadi tubuh manusia itu mempunyai kemampuan merespon ya terhadap berbagai macam agen biologis seperti virus ini. Apalagi virus ya, virus itu kan mudah bermutasi ya. Nah, seperti respon imun terhadap SARS-CoV. Ternyata kalau kita pelajari ya antara SARS-CoV-1 dengan SARS-CoV-2 itu mempunyai kemiripan. Ya, demikian juga dengan MERS-CoV sebetulnya. Ya. Nah, di sini kita lihat sel-sel yang berperan di sini adalah terutama sel T namanya. Ya. Sel T, kemudian di sana kita kan sel Ditunggu ya, tunggu. ya. Ya, susah deh. Halo. Ya, Dok. Udah masuk lagi deh. Kayak susah. Kelihatan? Kelihatan, Dok. Kelihatan ya semuanya? Nah, gejala-gejala dari SARS-CoV-1 kemudian batuk ya, ada sesak nafas. Balik lagi deh. Nah, lalu COVID-19 ya. COVID-19 itu sebetulnya terjadi melalui beberapa mekanisme. Di mana kalau yang parah itu ya terjadi karena yang namanya hipersensitivitas. Artinya apa? Ada ketidakseimbangan pada sistem imun. Ya. Kemudian juga adanya gangguan metabolik
dan juga ketidakseimbangan dari ekosistem pada usus kita, ya, yang disebut dysbiosis. Nah, ketiganya ini mempengaruhi outcome dari penyakitnya. Ya, jadi mengapa kok ada orang yang kena COVID itu ada yang dia sembuh sendiri, ya, ada yang dia gejalanya ringan, kemudian dia minum obat sedikit aja sudah sembuh gitu ya. Lalu ada yang parah sekali sampai meninggal, gitu ya. Nah, yang meninggal ini rata-rata dia punya kelainan yang lain, yaitu dia punya hipersensitivitas, punya gangguan metabolik, dan juga kalau ditelusuri dia mempunyai gangguan pada ususnya, ya, gangguan pada ususnya, yaitu kekurangan bakteri baik, ya, terutama yang disebut bifidobakterium. Ya. Nah, sebetulnya seperti Omikron, seperti Delta, seperti Mu, ya, itu adalah bagian dari SARS-CoV-2 yang bermutasi, kan, gitu ya. Nah, di dunia ini banyak virus, ya, yang dia mempunyai kemampuan menginfeksi manusia yang hampir sama, ya, hampir sama kemampuannya. Nah, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus-virus ini yang menyebabkan sesak napas ini biasanya terjadi karena hipersensitivitas, ya. Jadi di sini ada ketidakseimbangan pada sistem imun. Nah, gejala-gejalanya mirip semua, maka disebut sebagai flu-like syndrome, ya. Ada banyak virus yang dianggap kurang patogen gitu ya, tapi dia mampu memicu hipersensitivitas pada individu yang memang sistem imunnya tidak seimbang, ya. Namanya hypersensitivity pneumonitis, ya. Hypersensitivity pneumonitis ini bisa dipicu oleh banyak virus, ya, bukan hanya SARS-CoV-2, ya, akan tetapi juga virus-virus yang kita sudah lama mengenal, misalnya apa, influenza, adenovirus, ya. Jadi ada banyak virus yang lain. Nah, kalau ditelusuri nanti akhirnya gambaran paru-parunya kalau dia meninggal gitu ya, itu akan sama, mirip, ya. Jadi ada gambaran paru yang rusak di sini, ya. Di sana terjadi kerusakan yang sangat parah dengan pembentukan yang namanya membran, ya, membran hialin di sini, ya. Ada membran hialin yang warnanya pink ini, ya. Kemudian bagian dari paru itu meradang, ya, peradangannya sangat luas, ya, menyebabkan kerusakan paru yang kalau kita ronsen gitu ya, foto ronsen itu warnanya putih semua, gitu ya. Nah, jadi memang tidak hanya virus SARS-CoV-2, ya, banyak virus yang lainnya. Nah, obat antivirus dan vaksin sampai sekarang yang benar-benar spesifik itu sebetulnya belum ada, ya. Makanya kenapa kita disuruh booster lagi, ya, disuruh tetap melakukan protokol kesehatan gitu ya, karena memang belum ada yang spesifik dan terbukti efektif, ya. Nah, kemudian ini yang perlu kita pertimbangkan juga adalah penggunaan obat, ya. Jadi jangan sampai kita kalau seperti ini tuh buru-buru minum obat tanpa konsultasi dulu dengan dokter, ya. Nanti ada WA dari misalnya dari WA kita baca tidak konsultasi dokter, ya. Padahal kalau kita sembarangan minum obat, misalnya ini penyakit virus dikasih obat antibiotik, nah yang terjadi apa yang terjadi? Yang terjadi bukan virusnya mati, ya, akan tetapi bakteri yang ada dalam usus kita yang mati. Nah, dan ini akan memicu terjadinya dysbiosis pada usus atau ketidakseimbangan ekosistem pada usus kita. Dan kalau sudah seperti dysbiosis itu terjadi, ya, dysbiosis pada usus kita terjadi, usus itu akan bocor, ya, usus itu akan berlubang-lubang sehingga
dimaklumin ya teman-teman, ini gangguan sinyal. Saya nggak tahu deh, kayak internet saya juga lagi aneh gara-gara apa ya, yang kemarin itu loh ada yang kebakaran yang di Jakarta, saya lupa. Itu juga mempengaruhi kayaknya deh. Soalnya jadi ada yang rusak sinyal. Oh iya itu cyber, bener yang gedung cyber itu loh yang di Jakarta. Nggak tahu sih saya ngaruh apa enggak, cuman kalau saya juga ada beberapa yang kayak nge-lag, yang kayak terganggu gitulah sinyalnya. Karena kan beberapa ada kayak aplikasi juga yang emang data centernya di sana juga nggak bisa dibuka kan. Nah, ini sudah kembali. Ya, maaf nih nggak stabil saya nih. Ya, jadi bila kita melihat tadi ya faktor-faktor yang berperan dalam keparahan dari penyakit itu, maka seharusnya kita lebih fokus pada diri kita. Ya, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya kita itu apa sih, gitu ya? Kita ini dibandingkan virus itu apa, gitu ya? Nah, dibandingkan virus, ya, kita ini adalah ekosistem, ya, ekosistem yang dipengaruhi oleh apa yang ada di lingkungan kita, ya. Kita ini adalah bakteri berjalan, ya, yang dipengaruhi oleh apa yang kita makan, udara di sekitar kita, tanah, tanaman, ya, laut, ya, makanan yang kita makan, binatang-binatang yang berinteraksi dengan kita, ya, maka keseimbangan ekosistem kita. Ya, karena tadi saya katakan bahwa orang-orang yang sakit parah itu salah satunya adalah karena gangguan keseimbangan ekosistem gitu ya, pada tubuhnya. Ekosistem dari virus, ya, kita itu ekosistem virus. Nah, kita lihat di sini. Ada banyak virus dalam mulut kita, dalam saluran napas kita, di kulit kita, di pencernaan kita. Kenapa kita nggak sakit dengan semua infeksi itu? Ya. Kuncinya adalah pada kata keseimbangan. Ya, jadi fokus pada menyeimbangkan ekosistem kita, dan yang terbesar adalah ekosistem di usus. Ya, usus kita itu merupakan ekosistem yang terbesar yang mencakup sekitar 7.000 sampai 40.000 bakteri, ya, strain bakteri. Ya. Dan karenanya ya Bapak kedokteran modern ya mengatakan, ya, Hippocrates ya mengatakan bahwa semua penyakit itu berawal dari usus kita. Ya, semua penyakit itu berawal dari usus kita. Maka jaga usus kita. Ya, cintailah usus kita kan gitu. Ya. Nah, dengan apa? Tentunya dengan makanan, makanan yang sehat, dengan makanan yang dia bersifat fungsional, ya, makanan yang bersifat fungsional. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kita menjadi sakit itu ada banyak sekali, ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya, di mana makanan kita terutama, ya, kemudian probiotik, bakteri baik, ya, prebiotik itu serat pangan yang meningkatkan bakteri baik. Penggunaan antibiotik, ya, kemudian riwayat penyakit kita, gaya hidup kita, lingkungan kita itu akan mempengaruhi ekosistem di usus kita. Kalau dia seimbang, homeostasis, ya, maka sistem kita akan seimbang. Ya. Akan tetapi jika kita mengalami gangguan keseimbangan, terjadilah penyakit. Nah, ini juga dipengaruhi oleh umur, ya, faktor genetik, stres. Makanya kalau mendengar berita ada varian ini, varian itu, jangan stres, ya, karena stres itu adalah salah satu faktor yang meningkatkan kemungkinan kita menjadi
sakit yang berat. Ya. Orang stres itu biasanya gimana? Dia akan sedih, ya, dia akan nggak mau makan, nafsu makannya turun, gitu ya. Nah, hal itu akan meningkatkan justru kemampuan virus menyerang tubuh kita. Ya, maka nggak boleh stres, ya, karena kalau kita stres, yang namanya sel natural killer yang tadi dibutuhkan untuk membunuh virus, gitu ya, itu akan mati, ya, umurnya akan lebih pendek kalau kita stres, ya. Maka dalam mensikapi berita, ya, mensikapi pandemi, salah satunya adalah nggak boleh stres, ya. Nah, lalu karena di sini ada kaitannya dengan diet, dengan prebiotik, probiotik, ya, maka perkayalah makanan yang sehat, makanan yang tinggi serat, dan gunakanlah makanan-makanan yang mengandung probiotik. Ya, nanti kita lihat, ya. Nah, lalu sebenarnya COVID itu apa sih, gitu ya? COVID itu penyakit yang bagaimana? Ya. COVID itu melibatkan usus dan paru-paru. Ya. Tadi yang gejala yang yang harus kita waspadai, dia bisa mempercepat, ya, derajat keparahan dari COVID. Ya. Ini adalah kalau ada gejala sesak dan juga diare. Ya. Jadi COVID itu adalah penyakit yang berat kalau dia melibatkan usus dan paru-paru. Ya. Nah, ini gambarannya. Ya, jadi pada paru-paru, ya, juga diketahui cepat menyerang paru-paru katanya. Ya, dimana di sini paru-paru akan mengalami konsolidasi, ya, mengalami kerusakan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, sebetulnya kerusakan ini justru dimulai pada ususnya, ya, terjadi yang berkurang. Contohnya adalah bakteri, Bifidobacterium dan Lactobacillus. Sedangkan bakteri yang jahat itu meningkat. Contohnya di sini ada Corynebacterium dan Ruthenibacterium. Ya, ini hasil otopsi pada penderita. Kalau sudah terjadi begini, maka akan terjadi peradangan yang sangat-sangat sulit dikendalikan, sitokin. Nah, yang ini harusnya dikendalikan dengan sesuatu yang dia bersifat menurunkan peradangan. Nah ini bagaimana temuan para ilmuwan, ya, tentang pasien-pasien yang berat derajatnya masuk rumah sakit, gitu ya. Ternyata dia ada bakteri-bakteri yang berkurang dan bakteri yang meningkat. Contohnya di sini Streptococcus, ya, Actinomyces rotia. Nah, ini termasuk ini, ya. Nah, di sini gejala-gejalanya harus kita lihat. Yang parah itu bagaimana, ya? Yang ada nyeri pada perut, ada mual, ada muntah, ada diare. Nah, ini biasanya parah, ya, karena itu gejala-gejala sudah terjadi kebocoran dari usus, ya. Kebocoran dari usus ini disebut apa? Disebut leaky gut. Ya, di sini ada yang namanya leaky gut. Nah, jadi usus itu rapat harusnya. Rapat dan dilindungi oleh bakteri baik. Contohnya adalah Bifidobacterium longum. Bakteri baik yang namanya Bifidobacterium longum itu, dia bertugas apa? Melapisi epitel kita. Ini di sini ada epitel, ya. Di lapisan atasnya ini ada bakteri baiknya yang dia walaupun menempel, dia tidak akan menyebabkan peradangan, ya. Justru dia akan melindungi dari yang namanya toksin, ya, dari makanan-makanan yang tidak sehat yang kita makan, ya, dari infeksi dan sebagainya. Nah, leaky gut ini bisa juga di-trigger oleh banyak sekali di sini, ya, antibiotik, ya, infeksi, makanan tinggi gula, ya. Maka pada saat pandemi itu jangan banyak makanan yang manis-manis, terutama manis karena gula tebu, ya, gula tebu yang gula pasir, ya, maksud saya, ya. Nah, jadi ganti gula pasir kita dengan gula yang lain. Nah, lalu juga
Contohnya yang bergluten, yang mengandung telur mungkin ya, beberapa orang ya, kacang-kacangan itu hindari dulu ya, karena itu bisa meningkatkan. Nah, kemudian di sini ya, kita lihat bahwa tadi usus memegang peranan yang penting. Iya, karena di sini usus ini akan mempengaruhi sistem imun kita. Ya. Kalau usus kita ini rusak, gitu ya, sudah bocor, ya, dia akan menyebabkan peradangan yang meningkat dan juga badai sitokin dan mempengaruhi pengobatan. Ya, kemampuan obat untuk menyembuhkan itu jadi dipengaruhi karena usus yang bocor ini. Maka kalau kita sedang sakit, ya kita harus menjaga usus kita. Bagaimana caranya usus kita ini dia tadi nggak berlubang, gitu ya. Jadi rapat lagi, kemudian bakterinya juga harus kita jaga, ya. Nah, ini beberapa manifestasi dari COVID yang juga kita jumpai pada Omikron, walaupun pada Omikron tuh bisa dikatakan demamnya itu relatif sangat jarang dijumpai ya. Kemudian yang tersering adalah langsung menyebabkan sesak napas ya, langsung menyebabkan sesak. Kemudian juga ada laporan tentang keluhan nyeri pada jantung ya. Jadi Omikron ini yang juga perlu kita waspadai bila kita menderita gejala nyeri pada ulu hati dan nyeri dada ya, karena dilaporkan dia menyebabkan miokarditis, namanya radang pada jantung ya. Nah, kemudian jadi probiotik ini sekarang bukan hanya digunakan untuk makanan ya, tapi juga untuk vaksin. Untuk vaksin ya. Jadi probiotik vaksin ini mungkin di Indonesia sebentar lagi masuk ya. Jadi probiotik vaksin ini yang paling ideal sebetulnya karena dia yang akan menggantikan bakteri baik yang hilang tadi ya, kemudian memperbaiki usus ya, punya fungsi antivirus bahkan ya. Jadi probiotik vaksin itu bukan hanya sekedar vaksin ya, akan tapi juga bersifat terapi, vaksin yang sudah diteliti fase 2 ya, tapi belum masuk ke Indonesia ya, masih taraf penelitian. Nah, kemudian sekarang nih gimana dok ya kalau kita ingin tahu usus kita sehat apa enggak gitu ya, karena tadi dokter bilang bahwa kemungkinan derajat keparahan penyakit itu ditentukan oleh kesehatan usus gitu ya. Nah, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mengetahui adanya gejala-gejala gangguan usus lebih dini ya. Yang paling mudah adalah dengan melihat feses kita ya, dengan melihat feses kita. Yang lainnya bisa dengan pemeriksaan laborat ya, seperti ini ya, pemeriksaan laborat, ada interview ya untuk mengetahui beberapa gejala-gejala pada gangguan saluran cerna gitu ya. Yang paling mudah adalah dengan mengetahui kesehatan dengan melihat feses kita. Jadi kita setiap kali BAB mungkin nggak pernah perhatikan ya, akan tapi mulai saat ini perhatikan coba ya. Jadi apakah feses kita ini kecil-kecil ya, itu menunjukkan ada gangguan ya. Jadi ada konstipasi. Ada konstipasi itu artinya ada sesuatu yang tidak beres dalam usus kita. Mungkin bakteri-bakteri pada usus berubah ya. Kita makan kurang serat. Lalu kalau seperti beng-beng gitu ya, beng-beng coklat beng-beng itu ya, keras, kemudian ada sisa-sisa makanan yang tidak tercerna, yaitu menunjukkan ada gangguan pencernaan ya, kemudian seperti sosis gitu ya. Nah, kalau dia patah-patah dan lunak itu berarti kita harus menambah asupan serat ya.
Lalu kalau dia encer sekali menunjukkan bahwa dia ada peradangan. Jadi dengan mengetahui ini kita bisa tahu, oh ini saya makanannya kurang sehat nih, kita harus ubah nih gaya makanan kita, gaya hidup kita. Ya. Harus konsumsi sesuatu nih yang bisa menyehatkan usus kita. Gitu ya. Nah ini beberapa contoh saja ya. Kemudian, nah apa akibatnya ya kalau makanan kita tidak sehat? Kalau akibatnya nanti akhirnya akan terbentuk banyak sekali metabolit yang berbahaya seperti yang namanya TMAO. Ya, TMAO itu metabolit yang terbentuk karena makanan yang tidak sehat. Nah, ini akan menyebabkan apa? Penyakit pada jantung ya. Bisa meningkatkan resiko terjadinya trombosis. Trombosis itu bekuan darah ya. Jadi pada COVID itu sempat kan viral orang yang meninggal itu banyak bekuan darahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi terjadi pembekuan darah yang sangat luas ya karena kerusakan pada pembuluh darah dan ini bisa mempengaruhi jantung ya, bisa berwujud sebagai penyakit jantung, penyakit stroke gitu ya. Kemudian ini contoh bagaimana kita mengatur makanan kita. Ya, jadi perbanyak makanan yang kaya dengan bakteri baik. Ya, kemudian kurangi makanan-makanan yang manis. Ya, yang manis. Perbanyak makanan yang kaya dengan polifenol. Ya, polifenol itu zat aktif pada makanan yang dia mempunyai manfaat sebagai antioksidan, antibakteri, anti peradangan, dan lain-lain. Nah, lalu probiotik ya, kalau kita konsumsi dua-duanya namanya simbiotik ya. Perbanyak makanan yang kaya dengan serat ya, kaya dengan probiotik. Nah, apa itu probiotik, prebiotik ya? Probiotik itu bakteri yang hidup, bakteri yang baik gitu ya. Prebiotik itu polifenol tadi ya, serat pangan ya, yang dia meningkatkan pertumbuhan bakteri baik. Nah, lalu ada paraprobiotik. Paraprobiotik itu bakteri yang mati ya. Kemudian postbiotik. Postbiotik itu metabolit dari bakteri. Kita makan tempe ya. Tempe kan kita makan goreng dulu, dikukus dulu gitu ya. Nah, itu paraprobiotik ya. Nah, kenapa sih kita perlu makan probiotik ya? Ternyata probiotik ini dia bersifat mampu mengeliminasi virus ya dengan cara memblok pintu-pintu masuknya. Ya, dia mampu memblok pintu-pintu masuknya. Ya. Ini contohnya probiotik yang dia memproduksi yang namanya plantasirin ya. Jadi kita membutuhkan makanan yang dia mampu memperbaiki kembali komposisi dari bakteri baik kita dalam usus ya, dan hal itu akan mencegah peradangan yang berlebihan tadi ya. Nah, harapannya dengan memperbaiki bakteri pada usus, maka kerusakan pada paru-paru itu akan baik ya. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian probiotik ya dengan diminum gitu ya, dia mampu mencegah pneumonia ya dan mampu mengobati pneumonia. Nah, ini contoh beberapa penelitian yang berkaitan dengan keterlibatan bakteri pada usus yang sudah diteliti oleh para ilmuwan ya. Kemudian juga di sini ada contoh probiotik yang digunakan ya. Jadi misalnya ada pertanyaan, ada yang menggunakan hanya lactobacillus saja ya. Di sini lactobacillus KCI yang diproduksi oleh Danone ya. Itu untuk mencegah
infeksi pada saluran atas ya itu digunakan ya. Lalu ada Lactobacillus dan Bifidobacterium longum ya. Ini ya punyanya Merz ya. Ini juga diketahui dia mampu mengurangi lama dan keparahan dari flu-like syndrome ya. Flu-like syndrome apapun ya, nggak peduli virusnya apalah ya. Itu 1 hari sekali ya. Lalu Lactobacillus rhamnosus ya, kemudian Lactobacillus plantarum di Malaysia juga sudah bikin gitu ya. Kalau yang Lactobacillus rhamnosus ini 1 kapsul karena dia bentuknya kapsul ya. Nah, Lactobacillus plantarum ini 2 gram saset per day ya. Jadi 2 saset ya, 2 saset. Nah, lalu Bifidobacterium breve Yakult dan Lactobacillus casei shirota ini 1 kali sehari. Lalu Bifidobacterium longum ya yang dijual oleh Morinaga ini 1 kali sehari, dan ini di sini dari Sweden ini yang khusus untuk pasien COVID ini terbukti ya penggunaan probiotik ini mengurangi kejadian infeksi sistemik ya, infeksi sistemik yang parah yang masuk pasien-pasiennya akhirnya dirawat di ICU. Nah, dan dia terbukti mengurangi kematian karena COVID. Ya, ini penelitian di Swedia. Ya. Nah, jadi banyak literatur yang menunjukkan bahwa penggunaan probiotik itu bahkan bisa mengurangi angka kejadian dari COVID-19. Ya. Nah, ini contoh probiotik Bifidobacterium ya, bagaimana mekanismenya ya. Nah, probiotik dalam produk usukusi misalnya, di sini kita menjumpai ada Bifidobacterium longum ya, lalu ada lactic acid bacterium. Jadi nggak cuma 1 jenis ya, di mana Bifidobacterium longum ini telah digunakan sebagai probiotik sejak lama sekali ya, sudah berabad-abad ya. Di mana tadi salah satu mekanismenya adalah dengan melekat pada epitel dan dia melindungi usus kita ya, usus kita dari infeksi patogen ya, mau virus mau bakteri ya, pokoknya patogen ya. Nah, lalu juga dia mengandung lactic acid bacteria ya, yang manfaatnya banyak sekali ya. Nah, selain itu ya, di sini kita melihat ada salmon DNA ya, kemudian takara kombu, koidan, fish collagen ya, kiwi seed extract, L-glutation ini 1 enzim yang dia terutama berguna dalam aktivitas antioksidan ya pada orang-orang yang dia mengalami yang namanya stres oksidatif ya. Orang yang mengalami peradangan yang sangat-sangat berat itu dia akan meningkat radikal bebasnya. Radikal bebas ini harus dinetralkan dengan enzim salah satunya yaitu L-glutation ini. Nah, lalu di sini ada resveratrol. Resveratrol itu ekstrak dari anggur ya. Nah, lalu di sini ada 1 lagi pineapple extract ya. Pineapple extract ini juga mempunyai efek yang luar biasa karena dia mengandung antivirus ya, antivirus, anti radang dan sebagainya. Ya. Mari kita lihat contohnya di sini ya. Di sini sudah ada penelitian menggunakan nanas ya untuk COVID ya, di mana nanas itu mengandung enzim yang namanya bromelain contohnya ya. Nah, di mana kalau dia dikombinasikan dengan temulawak atau kurkumin zat aktifnya ya, dia ternyata mampu menghambat perlekatan virus dengan reseptornya dan mengurangi komplikasi karena peradangan, pembekuan darah ya. Tadi kan ada pembekuan darah ya, dan juga mengurangi jalur-jalur peradangan ya. Bradykinin ini menyebabkan nyeri, menyebabkan peradangan gitu ya. Kemudian juga kiwi ya, kiwi ini juga ya baik ya, bersifat anti peradangan ya, antioksidan ya, dan diketahui dia bisa meningkatkan kerapatan dari dinding usus kita ya. Nah, lalu resveratrol ya, dia juga sudah diteliti bukannya pada SARS-CoV ya, dia diteliti juga pada HACOV
ya. Resveratrol ini dia bersifat menghambat replikasi virus, ya, menghambat pengembangbiakan dari virus itu, ya. Kemudian antivirus yang lain di sini fukoidan. Fukoidan tadi juga punya sifat antivirus, ya. Kemudian, nah ini contoh bagaimana mekanisme virus diblok ya oleh fukoidan. Ya, jadi fukoidan ini dia menghambat masuknya virus ya dan menghambat perkembangbiakan virus dalam tubuh kita. Nah, lalu makanan-makanan yang lain apa sih ya? Kita harus memperbanyak makan seperti bawang putih ya. Jadi kalau masak perbanyak bawang putihnya ya. Lalu jahe ya, selalu sedia jahe di rumah kita ya. Ginseng ya, ginseng juga bagus ya. Ginseng baik daunnya maupun akarnya itu bagus ya. Isu ginseng itu dia sangat bagus untuk penyakit-penyakit flu-like syndrome ya. Kemudian eukaliptus ya, eukaliptus itu minyak kayu putih ya, kayu putih. Lalu ada tea tree ya, tea tree ya, tea tree itu dia punya efek antibakteri, antivirus ya. Biasanya kita pakai sebagai essential oil ya, kita hirup ya. Kemudian ada Carpesium abrutonides ya. Kemudian ada macam sekali yang sudah diteliti ini ya. Saya juga nggak tahu nih, ini kayaknya juga nggak banyak di Indonesia. Kemudian, nah, yang lainnya yang mungkin perlu kita pertimbangkan, kita gunakan untuk meningkatkan kerapatan usus adalah konsumsi peptida marin yang dia membentuk jaringan ikat kita. Ada kondroitin ya, ada kolagen, sodium hyaluronat, elastin. Ini yang diperlukan untuk meningkatkan kerapatan dinding usus. Jadi kalau kita sudah menderita leaky gut tadi ya, usus yang bocor tadi, kita harus mengkonsumsi ini ya, kolagen, ya, elastin, kondroitin, ya, kemudian sodium hyaluronat, ya. Dan salah satu yang dia mengencerkan darah pada kandungan subarasi adalah fluid flow, ya. Nah, kolagen itu fungsinya untuk apa di sini? Ya, kolagen ini diketahui dia meningkatkan kerapatan dari usus sehingga zat toksik itu tidak mudah masuk ke dalam pembuluh darah, ya. Kemudian protein, ya, protein dari salmon tadi ya. Dia ternyata bersifat antiinflamasi. Nah, ini salah satu penelitian yang membuktikan manfaat dari protein salmon, ya. Kemudian fluid flow, ya. Fluid flow ini dia bersifat menghambat pembekuan darah, ya. Nah, lalu beberapa herbal yang digunakan di Cina ini ya mungkin ya bahkan di sana diberikan di dalam lingkungan rumah sakit ya. Jadi mereka membuat protokol tentang intervensi mikroekologi ya. Jadi tentang penggunaan probiotik ya untuk mengurangi toksin, untuk mengurangi disbiosis pada ususnya. Nah, di sini disampaikan pentingnya makanan yang dia meningkatkan keseimbangan pada usus ya. Kemudian ini contoh penelitiannya ya, dan terapi yang digunakan di sana ya. Di sini mereka menggunakan juga herbal ya. Di sini ada macam-macam herbal di sini ya. Jadi di Cina sendiri pada saat ada pandemi ya, itu mereka bukan hanya melibatkan dokter ya, akan tapi juga melibatkan praktisi-praktisi tradisional Chinese medicine yang mereka menterapi pasien dengan menggunakan herbal-herbal tradisional Chinese medicine ya. Nah, ini beberapa penelitiannya ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan tadi yang sudah bertanya, mungkin sudah ingin bertanya gitu ya.
Siapa yang mau bertanya nih, Pak Amir? Pak Amir, apakah Pak Amir mau bertanya? Oh, siapa mungkin ada yang mau tanya teman-teman ini yang up hand mungkin mau tanya atau bisa langsung tanya di kolom komentar. Iya. Fistula ani ya. Ada yang bertanya tentang penggunaan untuk fistula ani ya. Ya, fistula ani ini dia sudah ada luka ya, sudah ada luka dan lubang yang menghubungkan antara mungkin dubur ya, dubur kita dengan biasanya yang terjadi dengan kulit ya, kulit atau dengan bangunan di sekitarnya itu ada kandung kemih gitu ya. Makanya kadang akhirnya infeksinya meremen ke menyebar ke kandung kemih, menyebar ke kulit di sekitarnya. Nah, ini tidak cukup hanya mengkonsumsi makanan yang sehat ya, karena harus ada tindakan bedah ya. Harus ada tindakan bedah untuk memperbaiki saluran itu, menutup saluran itu sehingga tidak ada hubungan antara dubur dengan kulit kita gitu ya. Jadi itu seperti ada lubang yang terowongan gitu ya, seperti terowongan yang dia menghubungkan tembus ke kulit tapi tidak mengikuti jalur yang biasanya gitu ya. Jadi nah itu biasanya akan mudah tersumbat, mengalami infeksi gitu. Nah, maka tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat atau superfood tadi ya, usukusi gitu ya, tapi juga diperlukan tindakan bedah ya. Oke. Nah, ini dok. Lalu pertanyaan yang lain di sini tentang anak yang setiap dikasih minuman prebiotik malah sakit perut bahkan muntah. Nah, pertanyaan ini mungkin perlu diperjelas ya. Jadi kira-kira apakah setiap kali diberi itu dia sakit perut? Atau mungkin sebelumnya bisa disampaikan tentang pola makannya ya. Jadi memang ada beberapa gangguan pencernaan yang dia berkaitan dengan justru peningkatan lactobacillus. Nah, kalau ada peningkatan lactobacillus, maka sebaiknya yang harus kita berikan adalah prebiotik yang tidak mengandung lactobacillus, atau kita atasi dulu penyebab mengapa lactobacillusnya ini meningkat pesat, gitu ya. Pada beberapa penelitian untuk mengatasi ini justru pertama kali dikasih sesuatu yang bersifat antibakteri, gitu ya, antibakteri ya. Kita beri makanan-makanan atau sesuatu yang dia bukan hanya berisi probiotik yang berisi lactobacillus, akan tetapi juga dia diberi makanan yang bersifat antibakteri ya. Kemudian pertanyaan yang lain tentang apa lagi nih? Adenomiosis. Adenomiosis nggak ada hubungannya sama COVID ya. Adenomiosis itu ya pertumbuhan dari lapisan rahim yang namanya endometrium ya, bukan pada tempatnya, yaitu dia masuk ke dalam otot dari rahim. Jadi rahim kita itu dindingnya kan berlapis-lapis nih. Yang biasanya meluruh saat menstruasi itu namanya endometrium ya. Lalu di sekitar endometrium itu ada ototnya namanya myometrium. Nah, adenomiosis itu pertumbuhan dari endometrium masuk ke dalam myometrium ya. Terapinya apa? Terapinya dia sebetulnya kita harus tahu akarnya dulu. Akarnya adalah gangguan
dari makrofag, ya, gangguan dari makrofag, ya. Makrofag itu sel imun kita yang berfungsi memakan, ya, memakan kalau misalnya di sini kaitannya sama menstruasi, ya, memakan darah-darah yang ada di sekitar jaringan, ya, kemudian memakan jaringan yang mati, begitu ya. Nah, pada orang-orang yang mengalami adenomyosis ini ada gangguan itu. Nah, maka berilah sesuatu yang dia meningkatkan kemampuan makrofag untuk memakan, ya. Nah, bisa dengan menggunakan tadi, ya, usus-usi bisa, ya. Nah, kalau secara medis itu sangat mengganggu sekali, biasanya akan dilakukan tindakan operasi, ya. Operasinya bisa hanya dengan mengerok, ya, lapisan pada otot dinding rahim itu yang mengandung endometrium, ya, atau dengan mengangkat suhu rahim, ya, tergantung berat ringannya, ya. Kemudian pertanyaan tentang fluid flow, ya, fluid flow dari tomat untuk menghindari pembekuan darah. Bagaimana kalau kita makan tomat saja? Nah, makan tomat saja, tomat itu berbeda dengan fluid flow, ya. Fluid flow itu kan ekstrak dari tomat yang dia diekstraksi dengan metode tertentu dan dia diambil hanya semacam ininya sel punca dari tomat, gitu ya. Beda dengan tomat biasa, beda, ya. Ini diambil dengan ekstraksi tertentu yang menyebabkan yang terambil itu adalah sel puncanya, gitu. Sel punca itu stem cell, ya, yang dia punya fungsi juga memperbaiki, ya. Jadi kalau kita mau makan tomat saja, nah kita harus perhatikan seberapa banyak kita mau makan tomat, ya kan? Padahal misalnya kita pada saat itu dalam kondisi pencernaannya sedang terganggu karena infeksi tadi, ada mual, ada muntah, ya. Nah, seperti SOP Subbarasi dan usus ini kan dikatakan sebagai superfood karena mereka mengandung ekstrak itu adalah saripati, ya, saripati dari zat aktif yang ada pada suatu makanan, gitu ya. Tadi anggur, ya, berarti zat aktif dari anggur, ya. Kemudian dari nanas yang diharapkan dia akan membantu orang-orang yang dalam kondisi sakit berat tadi. Sehingga mengapa kalau kita baca petunjuknya itu diminumnya bisa diberikan di bawah lidah, ya, ditaburkan bawah lidah sambil kita minum air dikit-dikit, ya, dengan harapan, ya, kalau ditaruh di situ itu dia akan langsung meresap ke pembuluh darah, ya, dibawa ke seluruh tubuh, ya. Karena kalau pada orang-orang yang dia sudah gangguan pencernaan, ya, kalau kita minum begitu saja kemungkinan juga daya penyerapannya akan berkurang, ya. Maka pada kondisi yang sangat berat, gitu ya, usus dan Subbarasi itu bisa dikonsumsi di bawah lidah kita. Seperti kalau kita mengonsumsi obat jantung, ya. Itu. Jadi pada orang yang sakit berat, nggak mungkin kita akan memberi nanas, kan? Beri nanas yang banyak gitu, nggak mungkin, ya, karena dia mungkin kondisinya sudah pencernaannya juga sudah terganggu, mual, ya, muntah, gitu ya. Maka dengan seperti ini kita nggak akan bisa memberi makanan-makanan yang kita harapkan dia sebagai sumber makanan yang bergizi. Nah, makanya dengan adanya usus dan Subbarasi ini diharapkan bukan hanya pencegahan, ya, jadi pada saat kita sakit berat itu bisa membantu pengobatan, ya. Ada pertanyaan lagi? Nih. Menghadapi varian baru, apakah sudah cukup kita konsumsi Subbarasi dan usus saja? Kalau kita bicara upaya pencegahan, jangan hanya menggantungkan upaya kita itu pada satu atau dua jenis makanan atau suplemen, ya. Tentunya kita harus memperhatikan tadi bahwa banyak faktor, kan, gitu ya. Maka tentunya ada upaya yang lain, ya. Kita harus istirahat yang cukup, ya. Kemudian banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi serat tadi, ya. Makanan yang sehat, ya.
Kemudian tidak boleh tidur terlalu malam, ya. Harus tidur paling tidak jam 9 malam, karena banyak bukti penelitian orang yang kena COVID yang berat itu rata-rata kurang tidur. Nah, kurang tidur ini menyebabkan hormon melatoninnya itu rendah. Nah, lalu yang selain itu adalah vitamin D, ya, konsumsi vitamin makanan yang kaya vitamin D, ya, sumber vitamin D. Kemudian vitamin C, ya. Kemudian ya tadi makanan-makanan dengan aktivitas antivirus, ya, seperti tadi ada bawang putih, ya, kemudian jahe, gitu ya, minyak kayu putih, gitu ya. Jadi sediakan itu di rumah, ya. Jadi jangan sampai kita kalau sakit itu karena nggak nafsu makan, nggak makan apa-apa, gitu ya, terus kemudian nggak bisa tidur, ya dibiarin aja, gitu ya. Nah, kalau kita nggak bisa tidur, banyak sebetulnya makanan yang bisa meningkatkan kita untuk bisa tidur, gitu ya, untuk mempermudah kita tidur. Contohnya, kita bisa mengkonsumsi pala, ya, kita bikin teh pala, gitu ya, atau kita konsumsi manisan pala. Kemudian saffron, tahu saffron ya? Saffron itu putih dari bunga, ya, putih dari bunga yang dia kalau kita celupkan ke dalam air, dia akan bisa jadi minuman yang meningkatkan kita untuk menjadi lebih mudah tidur. Dan dia juga punya sifat antidepresi. Kemudian minum madu, ya, minum sesuatu yang membuat kita jadi ngantuk, ya. Makanan yang membuat kita ngantuk misalnya apa? Makanan yang kaya dengan triptofan, ya. Triptofan itu asam amino yang dibutuhkan untuk memproduksi melatonin. Nah, triptofan ini ada banyak pada alpukat, ya, ada banyak pada pisang, kemudian kangkung, ya, kalau sayuran, ya, kemudian minyak zaitun, ya. Nah, konsumsi itu, ya. Kemudian apalagi, ya, cuci darah pingsan, tekanan darah 65/35. Nah, cuci darah pingsan ini perlu segera dibawa ke rumah sakit, ya. Jadi tekanan darah 65/35 itu menunjukkan adanya shock, ya, dan dia harus segera diberikan infus, ya. Infus, bahkan kemungkinan dibutuhkan transfusi, ya. Jadi kalau ada seperti ini, ya, karena yang namanya orang gagal ginjal itu kan, ginjal itu adalah organ yang dia mempunyai salah satu fungsi menjaga tekanan darah kita. Kalau orang sudah gagal ginjal, kemungkinan tensinya itu naik turun itu sangat besar, ya. Maka kalau ada yang seperti ini, jangan terlambat membawa ke rumah sakit, ya. Harus segera dibawa ke rumah sakit karena dia harus segera mendapatkan pertolongan seperti transfusi dan lain-lain. Setelah mengkonsumsi sop dan usus, kok bawaannya badan jadi lemas dan demam. Nah, sebentar, ini harus kita ketahui, ya, riwayatnya. Jangan kita menjudge, oh ini karena sop dan usus. Nah, sebelum ini apakah ada gejala yang lain, ya, kemudian apakah dia sedang menderita infeksi yang lain. Biasanya kalau lemas, demam itu kan kaitannya dengan infeksi, ya. Jadi bukan terus kita bisa langsung menghubungkannya dengan sop dan usus, karena sop dan usus ini kan kandungannya makanan, ya. Makanan, ya, yang di situ tadi disebutkan seharusnya dia punya sifat justru anti radang dan dia bersifat antivirus tadi, ya. Nah, kalau ada seperti ini, ya kita harus gali riwayatnya, nggak bisa kita langsung mengatakan ini berarti karena sop dan usus, ya. Jadi nggak bisa saya mengetahui ini kenapa, ya. Tapi
dari kandungan sop dan usus semestinya itu bukan karena sop dan usus ya, karena kandungan sop dan usus tadi ya dia bersifat antivirus dan anti radang. Kemudian pertanyaan yang lain apa lagi nih? Ini sudah tidak ada pertanyaan ya? Ya, nih. Halo, apakah suara saya terdengar baik? Ya. Halo dok. Halo. Halo. Nah, di tempat kami ini ada hujan yang deras dan angin ya, jadi mohon maaf kalau sinyalnya tidak baik ya. Kemudian oke. Pertanyaan apa lagi? Dok, ini ada yang tanya dok. Ini saya juga nggak tahu sih. Dok, pergeseran tulang belakang itu bisa ada ngaruh nggak sih ke BAB? Bagaimana cara kita menjaga usus kita tetap sehat? Ya, tentu dengan tadi makanan yang sehat, kayak probiotik, kayak prebiotik ya. Kemudian, nah ini ada yang nanya tentang sudah mengkonsumsi usus dan sop 6 bulan, dosis 1 saset pagi sore, tinja seperti kotoran kambing. Nah, ini yang harus kita teliti sekarang adalah pola makannya, ya. Ada tidak juga tumor pada ususnya. Ya, ini mungkin harus konsultasi ke dokter ya, Bapak ya. Jadi di sini mungkin perlu diinvestigasi ya, apakah ada tumor ya, karena kotoran keras seperti kotoran kambing itu terkadang ada kaitannya dengan tumor ya, maka harus dilakukan endoskopi biasanya ya. Akan tetapi bisa coba Bapak banyak mengkonsumsi buah seperti misalnya pepaya ya. Setiap kali mau makan konsumsi pepaya ya, jadi makan pepaya kurang lebih setiap mau makan itu 1 potong besar gitu ya. Lakukan itu terus menerus dan juga ubah pola makan kita ya. Jadi piring itu ibaratnya lingkaran ya. Bagi piring itu menjadi huruf T di tengah ya, di mana yang separuh itu isinya adalah makanan dan sayur, sayur dan buah ya, kurang lebih 5 macam sayur dan buah. Kalau bisa itu masih segar, belum dimasak gitu ya, belum ditumis, belum dimasak gitu ya, semacam salad lah ya. Lalu nasinya porsinya hanya 1/4 ya, kemudian lauknya 1/4. Kurangi daging-dagingan ya, kurangi daging-daging merah terutama ya, perbanyak daging putih seperti ikan. Nah, coba itu dulu bagaimana kita lakukan kurang lebih selama 1 hari saja mungkin ya. Kalau belum ada perubahan ya pokoknya lanjutkan terus, dan kalau bisa continue gitu ya. Karena kalau tinja seperti kambing itu kita harus waspada ya. Salah satu gejala dari kanker usus besar itu adalah perubahan BAB seperti tinja kambing ya, warnanya hitam ya, kemudian kecil-kecil itu ya. Karena tinja yang kecil-kecil itu menunjukkan ada sumbatan ya, ada sumbatan di dalamnya. Kemudian minum Sulbarasi sudah 2 minggu tapi kepala sakit, muntah. Nah ini perlu kita ketahui riwayat penyakitnya, kemudian mungkin ada infeksi apa, kemudian ada paparan apa ya. Jadi jangan langsung kita menghubungkannya dengan konsumsi sop ya, karena kalau kita pelajari apa isinya itu nggak mungkin itu mencetuskan ya, kecuali misalnya kita mengkonsumsi itu dalam dosis yang sangat banyak dan kita punya alergi ya. Nah kalau ada seperti ini, coba kita lakukan istilahnya apa ya,
eliminasi, ya. Coba hentikan, lalu ulangi dengan dosis yang kecil, ya. Hentikan lagi, ulangi dengan dosis yang ditingkatkan. Jadi kalau nggak ada gejala ya teruskan. Jadi bisa jadi juga ada alergi, bisa ya. Maka dengan langkah seperti ini kita melakukan upaya yang namanya desensitisasi, ya. Jadi upaya memaparkan satu zat yang kita alergi dengan sedikit demi sedikit, yang dengan harapan akhirnya justru akan memicu respon toleransi yang dia akan menyebabkan akhirnya satu zat yang menyebabkan alergi itu akan diterima oleh tubuh kita, ya. Gitu caranya, ya. Kemudian sinus, ya. Sinusitis, ya. Ini salah satu solusinya selain mengkonsumsi probiotik adalah dengan rajin membersihkan hidung, ya. Dengan rajin membersihkan hidung dengan apa yang namanya irigasi hidung, ya. Bisa kita gunakan NaCl fisiologis dengan alat bantu, kita bisa beli juga itu, ya. Jadi banyak yang sudah menjual alat untuk irigasi hidung, ya. Ada videonya juga di YouTube kalau misalnya mau cari, ya, bagaimana cara melakukan irigasi hidung, ya. Karena sinusitis ini biasanya ada kaitannya dengan alergen, ya. Alergen, kemudian lendir, ya, lendir yang tersumbat gitu, ya. Dengan harapan lendir ini menjadi encer, ya, ketika kita melakukan irigasi hidung, ya, maka harapannya sinusitisnya ini akan menjadi lebih ringan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Alergi. Nah, ini hampir mirip, ya, alergi. Ya, alergi dingin, ya. Alergi dingin, ya, ini biasanya ada kaitannya sama disbiosis pada ususnya, ya. Maka gunakan probiotik saja, gitu, ya. Jadi selain modifikasi lingkungan, ya. Jadi kalau ini ada kaitannya dengan alergen, kita harus tahu nih, kira-kira anak ini bersin terpicu terutama oleh apa? Ya, biasanya karena tungau, karena debu, gitu, ya. Nah, maka modifikasi kamarnya, ya, gunakan kasur yang dia tidak menampung debu, ya. Kemudian bersihkan kasur itu setiap kali mau tidur dengan sapu lidi, ya, atau dengan vacuum cleaner, gitu, ya. Nah, kemudian juga bisa dengan mengganti spray lebih sering, ya. Kurangi barang di kamar, ya. Bersihkan debu-debu di lemari, di jendela, ya. Kemudian kalau bisa kamar tuh nggak usah pakai gorden, ya. Kalau mau ada privasi, ya, mungkin perlu dikasih penutup jendela yang mudah dilap, ya, mudah dilap kalau dibersihkan, atau kalau pakai gorden ya harus rajin mencuci gorden, ya, gitu, ya. Kemudian sirkulasi udara di kamar itu diatur, ya, diatur sehingga kalau misalnya kita menggunakan AC, kita gunakan juga exhaust, ya. Dan mensetel suhu AC ini jangan langsung dingin, ya. Di setel suhu sekitar 26 derajat, gitu, ya. Buka dulu pintu semuanya. Kemudian kalau bisa juga tidur itu jangan menggunakan AC dengan suhu dingin. Karena AC itu dia bersifat mendehidrasi, ya. Maka saat tidur kita menggunakan AC, beri pelembab, ya, pelembab udara ruangan, ya, dengan menggunakan essential oil, ya, itu akan lebih baik, ya. Jadi penggunaan essential oil ini juga akan membantu. Kemudian apa lagi, ya? Alatnya coba cari irigasi hidung gitu aja, nanti pasti ketemu, ya. Mau di Shopee, mau di Tokopedia, gitu, ya. Terus kanker stadium awal. Kanker apa ini, ya? Kanker stadium awal itu saya ada satu teman, ya, yang dia mempunyai kanker getah bening dan sudah menjalar ke otak.
Qadarulahnya itu dia nggak jadi operasi karena dia memperbaiki pola makan. Pola makannya diubah, jadi benar-benar dia free gluten, makan lebih banyak sayur yang tadi saya sampaikan ya, dengan model piring seperti itu ya. Jadi satu satu setengah porsi itu untuk buah dan sayur yang bermacam-macam warnanya dan tidak tersentuh api gitu ya, belum dimasak lah ya. Punya ini usukusi itu juga bagus karena orang yang menderita kanker itu membutuhkan natural killer ya. Pergeseran tulang belakang ya, pergeseran tulang belakang bisa menyebabkan BAB kurang lancar ya, karena ada saraf yang mensyarafi usus besar yang akhirnya menyebabkan gangguan pada usus besar. Nah, kalau seperti ini ya gangguan anatominya ini harus disingkirkan. Biasanya ada terapi baik itu pembedahan ataupun terapi-terapi yang bersifat pijat memijat, yang salah satunya dia punya efek memperbaiki tulang belakang ya. Berat badan 74, usia 47. Nah, mengkombinasikan usukusi dengan diet ya itu baik ya, usukusi subarasi, karena biasanya orang obesitas itu ada disbiosis ya, kuncinya itu. Jadi disbiosis apapun ya, mau diabetes yang wujudnya diabetes ya, mau asma, kemudian obesitas, itu kuncinya adalah menjaga keseimbangan usus ya, menjaga kesehatan usus. Nah, maka salah satunya adalah dengan diet yang kaya serat ya, kurangi makanan berlemak, terus jam makan diatur ya, jam makannya harus diatur. Kalau malam nggak boleh lebih dari jam 7 malam ya, kalau pagi tidak boleh lebih dari jam 8, siang jam 12 sampai jam 1. Nah, jadi pagi makan jam 6 sampai jam 8, siang jam 12 sampai jam 1 ya, malam jam 5 sampai jam 19.00. Jangan makan setelah jam 19.00, dan kalau makan malam jangan makan yang berat-berat ya, makan misalnya apa yang berat, daging ya, nasi goreng jangan ya. Jadi jaga itu ya. Kemudian puasa ya, puasa mempuasakan usus kita itu juga akan mereprogram bakteri baik kita ya. Maka puasa paling tidak misalnya seminggu 2 kali ya, Senin Kamis, atau kalau kita sanggup ya setiap selang-seling, 1 hari puasa 1 hari tidak, 1 hari puasa 1 hari tidak, sampai berat badan kita membaik gitu ya. Kalau enggak sanggup ya seminggu 2 kali saja gitu ya. Terus apalagi ya mungkin sudah cukup banyak ya yang saya jawab pertanyaannya. Pak Angga, di mana nih Pak Angga? Ada dok. Halo. 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 Halo dok. Halo. Suara saya terdengar baik? Jelas dok. Dari tadi jelas kok. Suara saya terdengar tidak? Halo dok. Halo dok. Halo. Jelas kok. Suara saya juga jelas kan ya teman-teman? Apa Dokter Susi nggak bisa dengar saya? Oh ya, terdengar ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada? Iya berarti. Ya. Udah nggak ada pertanyaan dan ini. Sudah tidak ada pertanyaan ya. Jadi intinya concluding remark pada pertemuan hari ini, kita nggak usah fokus pada varian A, varian B, varian C.
sampai nanti kita susah mendefinisikan varian karena abjadnya udah habis. Untuk Omikron itu kan abjad dalam bahasa Yunani ya. Ada delta, mu dan sebagainya. Kita fokus pada diri kita sendiri ya. Kita fokus pada diri kita sendiri ya. Jadi maaf ini ada anak menangis karena anak saya itu banyak ya. Anak saya 11. Jadi anak saya 11 jadinya kalau ada yang nakal satu itu nanti jadi apa namanya ada yang nangis gitu gantian gitu ya. Nah jadi inti dari pertemuan ini begitu ya. Jadi kita fokus memperbaiki usus kita supaya kalaupun sakit ya ya kesebelasan. Kalaupun sakit sakitnya nggak parah. Ya. Jadi sakit itu jangan dianggap pasti akan parah, akan mati kita ya. Jadi sakit segera obati ya, segera kita istirahat ya, istirahatkan badan. Anggap saja sakit itu untuk mengistirahatkan badan. Ya. Yang penting itu banyak bed rest ya, makan yang enak, makan yang sehat ya. Kemudian istirahat dari gadget dan lain-lain, nggak usah dengar media mau ngomong apa gitu ya. Matikan televisi, ya, kita fokus menyehatkan diri kita. Nah, cukup tidur itu penting. Kalau malam jam 9 udah matikan lampu, matikan semua gadget, tidur. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk mengurangi stres ya, mengurangi apa namanya kerusakan sel ya, karena pada saat kita tidur itu sebetulnya adalah saat kita untuk diperbaiki. Ya. Baik, karena waktunya juga sudah sore dan anak-anak sudah ribut, ya, anaknya nangis semua nih. Kita akhiri pertemuan kali ini. Selamat berakhir pekan. Semoga sehat semua. Jangan lupa bahagia ya, karena salah satu kunci kesehatan itu adalah bahagia ya. Dan jangan lupa cintailah usus kita, ya cintailah usus kita, jaga usus kita. Jaga keseimbangan tubuh kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian acaranya. Barusan udah ditutup sama Dokter Susi. Kayaknya dia nggak dengar suara saya sih. Terima kasih semuanya sudah hadir acara ini. Selamat sore.